Ada semacam villa yang dikenal dengan Villa Historia, memiliki berbagai macam tinggalan. Baik itu mungkin kan memang ada semacam tinggalan yang... Pemirsa, siapa sangka ya di taman yang begitu indah, begitu eksotis, di lereng Gunung Penanggungan ini, termasuk kemudian di lereng Gunung Welirang. Jadi di sini ada sebuah cekungan ya, cekungan yang sangat luar biasa sekali indah antara Gunung Penanggungan dengan Gunung Welirang dan Arjuna. Dan ternyata di sini memang berdiri sebuah taman ya, yang taman ganjaran yang sangat eksotis di sini. Ternyata siapa sangka kemudian di taman ini ternyata ada semacam artefak yang sangat penting. Jadi artefak peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Jadi memang peradaban di Jawa terutama ini memang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan agama Hindu dan Buddha ya. Dalam perkembangan agama Hindu dan Buddha sejak awal Masehi, kemudian muncul dan berkembang kerajaan Hindu dan Buddha ini sampai kemudian di pertengahan abad ke-16 Masehi, seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit sebagai kerajaan kuno Hindu Buddha terakhir di Nusantara ya. Dan beberapa daerah sebenarnya masih cukup banyak mempertahankan kepercayaan Hindu Buddha, misalnya di Lombok dan di Pulau Bali gitu ya. Sedangkan di Pulau Jawa ini masyarakat sudah beralih ke agama Islam. Namun tinggalan-tinggalan yang begitu terserak di lapangan, di sawah-sawah, di gunung-gunung ya, kemudian di taman-taman itu demikian banyak sekali. Termasuk kemudian di lembah-lembah ya dan di sungai-sungai. Bahkan kemudian siapa sangka kemudian di taman yang baru dibangun ini ada semacam kemudian tinggalan ya dari peradaban kuno, entah kemudian diambil dari suatu tempat tertentu, karena juga di sini dahulu memang kalau tidak salah pada masa kolonial Belanda ada semacam villa yang dikenal dengan Villa Historia yang diduga pada beberapa riwayat dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat, villa tersebut itu memiliki berbagai macam tinggalan, baik itu pusaka maupun arca-arca. Nah, kemungkinan memang beberapa arca yang ada di lokasi ini diambil dari lokasi tersebut. Namun memang berbagai macam kemudian tinggalan kuno yang terkadang banyak kemudian terlupakan gitu ya, baik dari segi namanya, baik dari segi konteks tradisi kuno, apa maksud dan bagaimana. Ini memang coba kita bersama-sama melakukan studi ya, kemudian yang lebih tahu tentu bisa kemudian ditambahkan di kolom komentar. Dan di lokasi ini ternyata ada di sebuah cekungan antara lereng Gunung Penanggungan di sisi kiri dan lereng Gunung Arjuna Welirang di sisi kanan. Dan pemandangannya yang ditata sedemikian rupa oleh arsitektur taman ya, sangat-sangat indah ya. Jika kita berjalan di lokasi taman ini ya, ternyata di sini juga ada buah maja. Nah, buah maja inilah yang menjadi awal munculnya nama Majapahit, di mana dalam berita para raton pada suatu ketika sekitar kemudian pembangunan pedukuhan yang kemudian membabat alas yang dibantu oleh orang-orang Madura, kemudian orang Madura ini memetik buah di dalam kemudian pembangunan itu, kemudian ternyata rasanya pahit, kemudian menimbulkan heroik di tengah-tengah masyarakat awal tersebut, sehingga kemudian perkampungan tersebut dinamakan Dukuh Majapahit atau Pedukuhan Majapahit. Coba kita keliling-keliling ya. Nah, kemungkinan memang ada berita yang menurut penuturan dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam tinggalan-tinggalan kuno ya, tinggalan dari masyarakat kuno atau masyarakat Hindu-Buddha, di mana memang pengaruh peradaban Hindu-Buddha yang ada di Nusantara ini lebih dari 1.500 tahun, sejak awal Masehi hingga pertengahan abad ke-16 Masehi. Dan bunga-bunga yang berwarna kuning gitu ya, bunga-bunga yang berwarna kuning mencitrakan sebuah simbol-simbol kuno kerajaan Majapahit sebagai lambang kejayaan. Warna hijau sebagai lambang kemakmuran, warna merah sebagai lambang keberanian para prajurit Majapahit dalam menyatukan seluruh Nusantara. Jika kita kemudian melihat ya, di sini juga bergambar ya dengan sebuah semangat lambang Surya Majapahit ya, lambang Surya Majapahit dengan simbol Batara Nawasanga atau Astadikpalaka, di mana kemudian yang di tengah adalah Siwah Mahadewa mewakili atau simbol kerajaan Majapahit, dikelilingi oleh 8 dewa di 8 penjuru arah mata angin seperti Agni, Bayu, Waruna,
Wisnu, Brahma ya, dan lain sebagainya. Yang juga menandakan simbol bahwasanya kerajaan Majapahit yang ada di tengah ini dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan kecil yang mengelilingi kerajaan Majapahit seperti Daha, Tumapel, Singosari, Kahuripan, Matahun, Lasem, Pajang, Mataram ya. Nah, di lokasi ini konon katanya ada artefak yang sangat penting gitu ya. Nah, bunga-bunga sangat indah ya, dan pohon majabu yang berbuah ini juga berbuah lebat gitu ya. Lah di sini ada buah maja berbuah 3 ya, melambangkan sebuah peradaban kuno ya, Trimurti ya. Jadi di mana kemudian Trimurti itu kemudian selain kemudian Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Widiwasa yang merupakan Tuhan dari masyarakat Nusantara asli, kemudian seiring perkembangan agama Hindu Buddha kemudian mengenal istilah Trimurti, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa penjaga, dan Siwa sebagai dewa perusak. Bahkan candi-candi Siwa dan candi-candi Buddha muncul di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sebagian di Jawa Barat. Dan di lokasi ini ada semacam tinggalan-tinggalan kuno ya yang sangat identik dengan peradaban Hindu Siwa, yaitu sebuah arca yang di sini teman-teman. Nah ini. Nah, jadi di lokasi ini siapa sangka kemungkinan memang ada semacam tinggalan yang dipindahkan, berarti tidak in situ, karena dahulu di sini adalah merupakan sawah ganjaran ya dari lurah yang kemudian sedemikian rupa yang memiliki kreativitas yang tinggi, inovasi, produktif ya, dan inovatif sehingga menjadi taman yang sangat indah ini ternyata juga memiliki semangat kejayaan Majapahit ya di masa lalu. Ada beberapa tinggalan misalnya balok-balok batu candi ya yang sangat besar misalnya. Di sini. Nah, di sini ada balok-balok batu candi yang cukup besar ya. Mungkin masyarakat mengenalnya sebagai batu kentongan. Di sana juga ada balok batu candi, beberapa batu yang diduga kemudian fragmen atau arcaan finish ya. Yang di sini memang terlihat sekali bahwasanya di sini ini merupakan bagian dari tradisi kuno ya, tradisi kuno. Ini adalah sebuah arca yang sangat aneh, wajahnya seram, namun mahkotanya memiliki langgam era kerajaan Majapahit, tangannya menghadap ke atas, sedangkan kakinya keduanya itu jongkok. Ini kemudian dalam tradisi kuno dikenal dengan Gana. Gana ini merupakan sebuah pasukan ya yang dibawa kepemimpinan Ganesha. Jadi ini merupakan prajurit-prajurit Ganesha. Ganesha sendiri itu dikenal dengan Ganapati atau pemimpin para Gana. Sehingga kemudian Gana ini bukan arca tunggal melainkan bagian dari sebuah candi. Jika kita lihat ya, di sini itu adalah bagian pengunci sistem lock, sistem lock. Jadi lock, interlock, sistem interlock ya, dan exterlock gitu ya. Ini akan memasuk ke sebuah lubangan yang bagian dari candi besar, di mana kemudian ini adalah hiasan dari sebuah dinding candi. Jadi dinding candi ya, hiasan dari sebuah dinding candi. Entah candi apa, kurang tahu. Namun ini adalah peninggalan-peninggalan peradaban kuno Hindu Buddha yang sangat langka dan tiada duanya. Sebuah Gana ya, atau sebuah dewa Gana yang merupakan pasukan dari Ganesha. Karena Ganesha sendiri disebut juga sebagai Ganapati. Jadi akan kita bisa lihat gitu ya, ciri-ciri mahkotanya yang berlanggam kerajaan Majapahit. Namun memang sangat berlumut ya wajahnya dan giginya, taringnya, ada tali kasta, ada kemudian sabuknya, ada hiasan kalungnya, ini juga berlanggam kerajaan Majapahit. Ini adalah kelat bahu ya, kelat bahu atau gelang bahu, ini gelang tangan, akan terlihat sekali. Ini kakinya itu jongkok, kedua kakinya itu jongkok. Jadi di sini merupakan memang ini berbeda dengan arca-arca yang lainnya seperti arca Amoghasiddhi, arca Buddha, atau arca Brahma, atau Wisnu, atau Siwa, atau Ganesha, Parwati, Maharsi, Agastya, melainkan di sini adalah arca Gana yang sangat langka. Dan sekali lagi ini bukan arca Gana berdiri tunggal, melainkan bagian dari candi besar atau ragam hias jadi yang ditempelkan di dinding candi. Kemungkinan candi-candi era kerajaan Singosari atau kerajaan Majapahit ya, dari segi mahkotanya. Semoga kemudian arca Gana ini kemudian terus lestari dan bisa memberikan inspirasi bahwasanya memang tidak hanya sebuah arca, melainkan di masa lalu
peradaban Jawa ini pernah berjaya, pernah besar, memiliki prestasi yang membanggakan, mampu mengayomi Nusantara hanya dengan pena dan pedang serta kuda, serta kapal-kapal layar saja. Di era modern saat ini tentunya kita sangat malu jika dahulu leluhur kita memiliki prestasi yang membanggakan dan sangat berjaya lagi, dan suatu saat nanti akan berjaya kembali. Kita sebagai generasi muda harus bangkit dan memiliki prestasi serta motivasi serta jati diri untuk membangun kembali peradaban yang pernah ditolekan oleh leluhur kita. Semoga bermanfaat.